Ustazah lagi beresin foto siapa? Ini Abah Aulia, guru besar kita. Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim yang akrab dengan panggilan Abah. Beliau lahir di Dompu, Nusa Tenggara Barat, hari Rabu 15 Agustus 1945 bertepatan dengan 7 Ramadan 1364 Hijriah, 2 hari menjelang kemerdekaan, sebagai anak sulung dari 11 bersaudara. Ji, gantian dong lihat bukunya. Aneh juga mau lihat. Ustadz, waktu kecil, Abah itu gimana? Yang Haji tahu, Abah itu suka belajar ya Ustadz? Abah saat masih muda sudah bisa mengajar saat sepulang sekolah. Pertama kali Abah menuntut ilmu Allah melalui perantara guru besar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih di Malang selama 13 tahun. Setelah kelulusannya, beliau pergi ke Timur Tengah. Abah belajar di Bahrain selama 6 bulan. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Muhammad Balqaid Al-Hibri Al-Jazair selama 9 bulan. Selanjutnya, Abah berguru kepada Syekh Nazimu di Baghdad, Irak selama 9 bulan. Abah juga belajar kepada Syekh Ahmad As-Segaf selama 5 tahun di Masjidil Haram. Masya Allah, Abah hebat. Pantas saja Abah banyak mengijazahkan amalan kepada santrinya. Emang yang diijazahkan Abah itu apa aja ya Ustazah? Sebelum waktu subuh, Abah menyuruh murid-muridnya untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi masa-masa sulitnya dalam perang Badar. Jadi Abah mengijazahkan Ya Hayyu Ya Qayyum seperti yang diijazahkan oleh guru Abah. Abah juga mengijazahkan kepada santri-santrinya untuk membaca sholawat 400 kali setelah sholat isya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Nanti rizkimu seperti punya pohon uang di depan rumah. Masya Allah, pondok penuh barokah Abah. Tapi emang benar ya Ustadz, pondok yang sekarang sebesar ini awalnya cuma 1 kobong? Hah? 1 kobong? Gimana tuh Ustadz? Saat itu, hanya kobong berukuran 4 x 5 meter yang terbuat dari bambu-bambu dan kayu yang ada di hutan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, santri Abah semakin banyak, sehingga Abah menambah kobong dengan ukuran 5 x 8 meter. Tak sampai di situ, santri Abah masih tetap harus bertambah. Sampai akhirnya, Abah menyambung hubungan silaturahmi dengan tokoh-tokoh terkemuka di berbagai tempat hingga luar negeri, agar pondok ini semakin maju. Awalnya tanah pondok ini adalah hutan melinjo dan hanya 70 orang laki-laki yang kala itu menjadi santrinya Abah. Mereka tidur di alas tikar. Belum ada masjid. Abah datang mengajar jalan kaki hingga beberapa menit baru sampai. Saat peletakan batu pertama, Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman disaksikan oleh para pejabat Pemda Kabupaten Bogor dan para duta besar Arab Saudi, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia di atas lahan 17 hektar, dan juga dihadiri oleh Bapak Akbar Tanjung yang menjabat selaku Ketua Golkar dan sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Sekarang santri Abah sudah banyak. Bahkan Abah mengajarkan makna hidup kepada kita. Gak heran banyak orang yang sedih atas kepergian Abah. Abah wafat pada hari Jumat tanggal 12 November 2010 bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1430 Hijriah. Abah meninggalkan sejuta jejak indah kepada santri semua. Sampai detik-detik terakhir pun Abah masih menanyakan santri-santrinya saking betapa Abah menyayangi kita. Tapi kenapa ya? Aneh selalu merasa kalau Abah masih ada. Sama Haji juga. Aulia merasa Abah masih di sini, Ustazah. Betul. Fat kalau lagi sedih suka cerita ke Abah. Sama seperti kalian, Ustazah juga merasakan hal yang sama. Karena itu janji Allah bagi para syuhada yang akan menjaga jiwa-jiwa mereka, sehingga kepergian mereka hanyalah masa untuk berpindah tempat. Karena Abah disayang Allah, Allah menjaga pondok Abah melalui ketegaran hati Umi dalam estafet perjuangannya. Berarti mulai sekarang harus lebih semangat mondoknya. Karena Abah bukan sembarang guru. Abah
guru kita dunia dan akhirat. Semangat santri Abah! Semangat. Abah telah berpulang, tapi sejuta jejak indah yang beliau tinggalkan tetap hidup bersama kita. Dari kobong sederhana hingga pondok besar yang penuh cahaya. Dari doa-doa sunyi hingga gema solawat yang tak pernah padam. Kini tugas kita menjaga warisan itu hingga Allah mempertemukan kita kembali bersama Abah di surganya.